Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu semuanya. Di bulan Juni 2020, kita lihat nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu yang paling tengah. Di sini ada kartu bunga lili ya. Kartu bunga lili mewakili orang yang lanjut usia ya. Ini mungkin sebuah nasihat untuk kamu agar lebih memperhatikan ya orang yang usianya lanjut di dalam keluarga kamu, entah itu orang tua, entah itu nenek, kakek ya, akong, ama ya, kamu harus perhatiin gitu ya. Mungkin ada yang sedikit terganggu kesehatannya ya, jadi butuh perhatian yang lebih. Oke, coba kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada buket bunga ya. Buket bunga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang menarik ya. Bisa juga hadiah menarik gitu ya, ada bonus gitu ya, ada rezeki gitu ya. Kalau seandainya memang ada keluarga kamu yang lagi nggak sehat ya, saya lihat akan ada kesembuhan ya kalau lihat kartu buket bunga ini. Oke, jadi sepertinya akan ada hal baik ya di bulan Juni untuk kamu. Ada yang sembuh, ada yang mendapat kejutan ya, entah itu ada yang ulang tahun dikasih ucapan ulang tahun ya, ada hadiah, ada bonus ya, mungkin terima gaji terus ada bonus kerja gitu ya. Intinya ada rezeki walaupun itu dalam bentuk rezeki kecil, hadiah kecil ya. Kamu syukurin aja. Oke? Coba lihat di sini. Di sini ada kartu menara. Kartu menara ini bagus ya. Mungkin kamu berharap ada peningkatan dalam kehidupan kamu ya, tapi semua itu ya butuh proses untuk mencapai ke puncak menara ini ya. Ada proses yang harus kamu lalui gitu. Jadi kamu harus sabar gitu, tetap konsisten dengan apa yang kamu pikirkan, dengan apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya. Dan kalau dalam hal pekerjaan, saya lihat kamu mungkin kerjanya di bidang ya pembangunan, misalnya perumahan atau kontraktor atau membangun apartemen ya. Yang jelas di sini saya melihat ada juga sebagian semuanya mungkin yang diberi tanggung jawab yang lebih gitu ya, atau posisi yang tinggi gitu ya, gitu, kepercayaan gitu ya di sini ya. Jadi ketika kamu mendapatkan tawaran itu, kamu terima aja dan pegang kepercayaan itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Kita ambil lagi kartu berikutnya ya. Sepertinya kamu akan ada penandatanganan kontrak ya. Di sini ada kartu surat ya, sebuah perjanjian, mungkin sebuah kabar yang baik ya, penawaran kerja untuk kamu. Ini positif ya. Sudah lama kamu menunggu penawaran ini, mungkin hal ini ya, dan ini membahagiakan kamu, saya lihat ya. Kamu dikasih kepercayaan yang lebih di sini ya. Kalau kamu kerja ya, kalau kamu usaha, ini akan ada peningkatan, atau kamu kerja sama dengan orang. Oke, kita ambil lagi kartu berikutnya. Membuat kamu bingung ya. Ada tawaran itu ya, wajar kamu bingung. Kamu mau pilih yang mana ya? Saya tetap bertahan di kerja saya sekarang, atau saya pilih pilihan ini gitu. Mungkin itu yang membuat kamu bingung. Oke? Semua kartu ini nggak ada yang ibarat kata yang harus dikhawatirkan. Saya lihat ini bagus gitu ya. Walaupun mungkin hal itu selama ini
tertunda ya kamu dapatkan, tapi di bulan Juni ini ada peluang kamu mendapatkan itu ya, posisi gitu ya, posisi yang bagus ini tawarannya kalau kamu bekerja ya. Tapi kalau kamu usaha, akan ada kerjasama dengan orang, akan ada pilihan yang membuat kamu bingung. Intinya ikuti kata hati kamu ya, nggak perlu bingung ya. Kalau memang itu bagus penawarannya, toh mungkin selama ini kamu masih mengerjakan segalanya sendiri ya, alangkah baiknya kalau kamu kerjasama untuk menambah pengalaman dalam kamu usaha ataupun kamu bekerja gitu ya. Oke. Rezeki, saya melihat ada rezeki walaupun kecil, tapi harus disyukurin gitu ya. Ada kejutan gitu ya, ada hadiah yang indah gitu, ada hal yang menyenangkan ya. Oke, saya rasa untuk bekerja, untuk usaha seperti itu aja saya jelaskan ya, simple-simple aja. Tapi kalau untuk hubungan, saya melihat mungkin kamu berhubungan dengan orang yang mungkin usianya agak lebih banyak dari kamu di sini ya, gitu ya. Bisa jadi yang usianya agak banyak itu pihak perempuan, bisa juga ya, pihak laki-laki juga bisa juga, ketemu cewek cantik misalnya ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu. Dan hubungan ini bisa ibaratnya kokoh ya, bisa kokoh dan bisa ke jenjang yang lebih serius kalau saya lihat di sini ya. Mungkin aja dia ngajak kamu married, ngajak kamu untuk tunangan gitu ya, tapi kamu bingung gitu ya. Kamu bingung ketika ada orang yang punya niat baik, yang serius, malah kamu bingung ya. Ibaratnya tuh begini, perbedaan usia nggak usah jadi kendala. Kalau memang dia bisa membawa kamu menjadi orang yang lebih baik dan kamu bisa terlindungi, kenapa enggak? Mungkin secara finansial dia lebih mapan walaupun mungkin usianya beda jauh sama kamu gitu ya. Nggak ada masalah sih ya, saya lihat bisa ibaratnya cocok ke depannya. Dan ini diperlukan keterbukaan ya, karena kartu menara ini kan identik dengan pembatasan diri ya, orang yang agak tertutup, dan mungkin kamu tipe orang yang agak nggak gampang terbuka sama orang ya. Segala sesuatu kamu lebih banyak ada dalam pikiran kamu, mau mengungkapkan terlalu banyak pertimbangan ya. Cobalah belajar untuk lebih aware lagi, lebih berpikiran luas gitu ya, jangan kaku ya. Karena terkadang ada hal yang mungkin lewat di depan mata kita, ada kesempatan yang baik untuk kita menemukan orang yang cocok, tapi kita tidak melihat itu, maka kesempatan itu akan berlalu begitu aja. Oke? Lebih baik kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa, yang bisa lebih mengerti kita, lebih memahami kita, dan tidak istilahnya ego terlalu tinggi gitu ya. Dalam hal memilih pasangan kita harus melihat banyak sisi gitu ya, bukan berarti kita banding harga karena umur, tidak ya, tapi kita harus melihat sisi positifnya, sisi negatifnya. Kalau seusia gimana, kalau beda usia keuntungannya gimana gitu ya kan. Istilah kata tuh lebih baik kita terlambat gitu ya, kita hati-hati daripada setelah menikah bermasalah gitu istilahnya ya, baru keluar jeleknya kata orang itu ya. Intinya kalau lihat dari kartu menara ini, perlu keterbukaan, perlu ibarat kata tuh keterus-terangan, jangan ada batasan gitu ya, apa adanya aja. Jangan takut untuk jujur gitu ya, untuk mengungkapkan apa keinginan kamu, apa yang harapan kamu ke masa depan dengan calon kamu, istilahnya seperti itu ya. Ini untuk yang single dan single parent, jadi berlaku untuk dua-duanya. Tapi kalau yang untuk berumah tangga, saya melihat hubungan kalian akan membaik, walaupun mungkin ada ketidakcocokan mungkin ya. Tapi di sini saya lihat kebahagiaan itu masih menghampiri kamu gitu ya. Jadi nggak perlu memikirkan hal yang terlalu jauh gitu ya. Intinya rumah tangga kalian itu perlu keterbukaan, itu aja. Jadi semuanya terbuka, jangan menyimpan rahasia. Oke, di sini kartu surat ini sebuah rahasia ya. Jadi di dalam rumah tangga itu tidak boleh
yang satunya kemana, yang satunya kemana gitu ya, gak nyambung gitu ya. Kalau ibaratnya situasi ini ada dalam rumah tangga kamu, yang ada apa? Kebingungan ya. Jadi ibaratnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya, jalan masing-masing. Nah ini nggak baik. Oke, saya rasa ini aja gitu ya. Kalau seandainya ada yang cocok silakan mau personal reading, tapi kalau misalnya nggak cocok nggak usah kecewa. Ini general ya, nggak semuanya bisa cocok. Kalau seandainya ingin lebih jelas lagi, silakan mau kontak ke WA saya, nanti ada asisten saya, keponakan saya daftar gitu ya kalau mau konsultasi. Dan saya tekankan, saya hanya menerima 2 orang setiap hari ya, nggak lebih dari itu, karena saya mengutamakan klien saya yang sudah daftar langganan ya, 12 kali konsultasi selama 1 tahun, itu mereka jadi diutamakan gitu ya untuk mereka. Jadi untuk yang baru saya tidak lebih dari 2 orang. Intinya seperti itu aja supaya waktunya terbagi dan gak keteter, itu aja. Terima kasih ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.